menjadi kota. Ramai penduduknya, Pontianak nama kotanya. Sungai Kapuas punya cerita bila kita minum airnya. Biarpun pergi jauh ke mana, sungguh susah nak ngelupakannya. Kami atas nama DPD CFCKM Kabupaten periode 2020 sampai periode 2025 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh para undangan, para sesepuh-sesepuh kami yang telah bersedia untuk memenuhi undangan, kepada para undangan ini. Kami tidak dapat membalas dengan apapun kecuali berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Untuk memulai acara kita, sebelumnya kami sampaikan juga bahwa acara ini merupakan acara rutinitas dari agenda kami Pemuda Melayu Sintang, yaitu Kopi Roadshow yang selalu kami laksanakan setiap 1 bulan sekali. Ini program kita yaitu silaturahmi berkunjung ke rumah-rumah, yaitu pembina, penasehat, pengurus Puak Melayu, sambil kita berdiskusi untuk Melayu ke depan. Kata ini Purworejo ini pemuda Melayu ya, pemuda Melayu. Saya tadi berpikir apa yang jadi agenda saya gitu. Kebetulan diundang, sekarang ternyata dijadikan mewakili tuan rumah. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara sekalian yang telah meluangkan waktu untuk hadir di tempat ini. Saya juga tertarik tadi melihat undangan. Tadi di sini ada program peningkatan pemahaman keislaman Puak Melayu. Dan ini memang sudah lama sebenarnya kita tunggu. Inilah yang kita harapkan ke depan, bahwa Puak Melayu identik dengan Islam. Wabihi nasta'inu ala. Kami hormati abang-abang pengurus sekalian, Ketua Persatuan Pemuda Melayu Kabupaten Sintang beserta seluruh jajaran pengurus pemuda Melayu yang hadir pada malam hari ini. Wabil khusus Sohibul Hajat tuan rumah Bapak Insinyur Haji Nurjani MT. Al-Quran itu saya selalu sampaikan di mimbar-mimbar khutbah itu, ya, ada ayat yang Allah sendiri memilih manusia itu, melantik manusia itu menjadi pemimpin. Oleh karena itu lewat wadah pemuda Melayu ini kami sangat berharap, dan organisasi-organisasi lainnya, abang-abang saya ini ditempa terus, diasah terus kemampuan jiwa leadershipnya, kepemimpinannya, sehingga hari ini dilatih di banyak organisasi. Luar biasa nih anak-anak Melayu, abang-abang saya pemuda Melayu nih, organisasinya majemuk luar biasa. Malam hari ini lumayan. Goreng kejunya 1 namanya
Jadi kita orang tua semampu mendukung demi kebaikan kita bersama. Maaf saya mau minta doa tapi nggak apa-apa, ngomong-ngomong santai ya Pak Komeng. Iya. Bapak Ibu pembina mungkin ya. Ada yang pembina sini. Yang saya hormati pengurus, seluruh staf pengurus Pemuda Melayu, Pak Ami ya. Pak Ami dan penasehat. Bang Umar. Ya, yang saya hormati Dewan Penasehat siapa ya? Bang Umar Dhani. Pak Komen ya. Terkait dengan Pemuda Melayu, mungkin saya tidak banyak tahu gitu ya. Saya malah banyak tahu dari Pak Umar Dhani kita ya, dengan Pak Komen. Jadi kalau tidak salah Pemuda Melayu ini berawal dari ketua waktu itu Pak Suryadi ya. Pak Suryadi, sekarang Pak Ami ya. Pemuda Melayu ke depan menurut saya paling tidak menjadi motor penggerak ya, motor penggerak. Kenapa? Sebaiknya selain memang bergerak di bidang keorganisasi yang biasa dilakukan, juga yang lain-lain saya pikir penting, karena tanpa kegiatan yang terprogram, dan sudah dibacakan kali Pak Ami, belum disampaikan programnya ya. Jadi intinya sebagai tuan rumah saya terima kasih telah menghadiri undangan kami lewat Pak Ami. Waktu itu beliau katanya ada acara ngopi, idealnya minggu lalu Pak Ami ya bisa hadir di tempat yang memang saya ingin nuansa seperti ini, nuansa yang lesehan memang mencirikan Melayu gitu. Salam buat. Salam agama. Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala karena masih memberi kita nikmat, setidaknya nikmat kesehatan dan nikmat usia, sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini. Yang terhormat Dewan Pembina Pemuda Melayu Sintang, dalam kesempatan ini dihadiri oleh Ayahanda Haji Abu Bakar HU ST dan Ayahanda Insinyur Haji Murdani MT. Kemudian terhormat juga Dewan Penasehat, dalam kesempatan ini dihadiri oleh Anda Umar Dhani selaku Ketua Dewan Penasehat, kemudian saudara kita Muhammad Komen Wahab SH selaku Sekretaris Dewan Penasehat, kemudian Dedi Wahyudi atau kerap disapa Bu Judidir, merupakan aktivis dari WWF, lebih kenal beliau nih. Kemudian tidak muluk-muluk meletakkan posisi saya. Sejak awal saya katakan ke kawan-kawan bahwa komitmen tidak kepada orang, tapi komitmen kepada bagaimana kita sama-sama punya keinginan untuk membesarkan buah Melayu yang ada di Kabupaten Sindang. Jangan merasa ini tanah orang lain, ini tanah kita juga. Saya tidak singgung kemana-mana, tapi kita paham ini tanah kita juga. Jangan kita jadi penonton. Hari ini sedikit banyak Melayu sudah merasa ada yang menjadi penonton. Itu yang kita tidak inginkan. Tapi sebagaimana disampaikan Ustaz Wahyudi tadi, bahwa organisasi atau sendiri tadi tidak mungkin melaksanakan sebuah tujuan besar. Makanya diskusi-diskusi kita menjadi diskusi-diskusi yang sebenarnya adalah mimpi yang memang harus kita capai bersama, bukan hanya di organisasi Pemuda Melayu saja.
bersama kawan-kawan yang hadir pada saat ini, yang mudah-mudahan kita tetap bisa bersama mengadakan setidaknya diskusi-diskusi yang memang persoalan yang mendasar bagi puak Melayu yang ada di Kabupaten Sintang ini. Kemudian saya hanya meletakkan diri saya hanya selangkah, dimajukan selangkah, ditinggikan seranting. Kenapa? Karena memang saya berharap saya tidak terlalu maju ke depan atau tidak terlalu laju, tidak terlalu melayang ke atas, dan sehingga kawan-kawan bisa mengingatkan apa yang sudah kita lakukan sampai ke sini itu tidak gerakan yang terlalu laju, tidak mencerminkan kebersamaan, setidaknya di organisasi Pemuda Melayu. Makanya kalau saya mulai laju, mulai naik, tolong kawan-kawan tarik saya ke bawah atau tarik saya ke belakang. Karena memang sejak awal saya ingin semuanya dilakukan secara bersama. Pemuda Melayu hari ini dengan penuh dinamika, di mana latar belakang berdirinya organisasi Persatuan Forum Komunikasi Pemuda Melayu ini karena kerusuhan 1 Syawal di tahun 1999 di Jawai, menjadi kilas balik kemarin oleh kawal. Hari ini Oso menjadi ketua Dewan Pembina. Ada kadernya yang mendirikan Pemuda Melayu seperti Ildi Hamid, itu sekarang sudah jauh menjadi Dubes Al-Jardain. Karena memang itu kader yang harus didorong dan harus diperjuangkan. Kemudian DPP hari ini di bulan Oktober akan berkedudukan di pusat ibu kota Jakarta, karena sudah ada di 18 provinsi. Dan insya Allah Rakernas di Riau akan didukung oleh gubernurnya, sudah mengatakan siap mendukung Rakernas diadakan di Riau. Nah, bagaimana dengan Kalbar itu? Kalau Banten kemarin pemilik 8 pesantren, ya Kak Umar ya, 8 pesantren menjadi ketua, sekretarisnya itu dirjen di Kementerian Dalam Negeri, salah satu dirjennya. Kaderisasi juga, bicara soal kaderisasi kita. Nah, bagaimana dengan Kalbar hari ini? DPW belum terbentuk. Insya Allah dalam bulan September ini, akhir bulan, itu akan terbentuk, dan kita mungkin akan membulatkan pilihan kepada Sekda Kuburaya Pak Yusran. Mungkin tidak tahu ya, salah saya sudah sempat bicara juga dengan ayahanda kita, kader kita Pak Yusran, Sekda Kuburaya. Ini Pemuda Melayu berbicara soal kaderisasi dan berbicara soal kematangan, tapi tidak mudah tentunya. Apalagi kata Ustadz Rohendi tadi, kalau sendiri itu tak mudah, tapi kalau dilakukan secara bersama-sama, dikumpulkan jadi satu, semuanya akan mudah. Sangat baik kita bisa bersatu dalam konteks memperjuangkan masyarakat Melayu dan Islam pada akhirnya. Saya membantu sebenarnya dalam hal ini. Sehari-hari saya bekerja di LSM Sidakduan semua, di WWF Indonesia. Saya juga ikut terjun membantu bagaimana dengan sesuai kemampuan saya untuk memastikan Pemuda Melayu mampu melaksanakan program-program yang berbasis capaian. Jadi kalau kami waktu itu belum masuk ke Pemuda Melayu, melihatnya Pemuda Melayu ini cuma ngumpul-ngumpul atau selalu terjebak dalam hal-hal diskusi-diskusi yang tidak ada capaian. Paling terakhir ngomong tentang siapa yang akan jadi bupati atau jadi siapa dewan dan sebagainya. Tapi pasca itu Pemuda Melayu tetap ataupun puak Melayu tetap terpuruk. Nah, mari kita lihat sebenarnya. Pertama, Ujuwami itu datang dengan membawa visinya. Pasti waktu itu masih pakai nama Pemuda Melayu yang jadi basis untuk dicapai. Tapi diskusi di Kopi Tarik waktu itu kita perdalam, jangan Pemuda Melayu karena itu bersifat income. Jadi kalau kita ngomong tentang income, bagaimana Pemuda Melayu dapat apa, itu sama saja kita private sector gitu. Bahasanya apa? Pihak swasta.
Jadi bagaimana kita outcome pemuda Melayu ini harus dapat capaian untuk membangun Puak Melayu, bukan pemuda Melayunya, tapi Puak Melayunya yang harus kita pikirkan. Nah, akhirnya Gali punya Gali sepakatlah dengan bahasa mimpi seperti ini. Terbangunnya jiwa dan raga Puak Melayu untuk Sintang yang berkelanjutan. Kenapa harus ada Sintang yang berkelanjutan? Karena konteksnya tadi akan dalam. Seperti ini, Melayu harus menjadi bagian dari pembangunan Sintang. Dulu saya dari luar ngelihat pemuda Melayu tidak berkontribusi, karena untuk membangun Puak Melayunya saja kita miss gitu. Nah, maka kali ini kita harus cukup punya keberanian untuk sedikit genit memasang mimpi itu. Terbangunnya jiwa dan raga Puak Melayu untuk Sintang yang berkelanjutan. Jadi kita harus jadi bagian dari pembangunan Sintang. Bisa lanjut tuh? Nah, saya yang agak kecil. Pertama kita harus melihat dulu atau memaknai. Ada kata kunci sebenarnya dalam visi itu. Dua kata kunci yang saya lihat. Ada jiwa dan raga sama berkelanjutan. Jiwa dan raga ini kami googling, itu nama lain dari kehidupan. Nah, kita anggaplah kehidupan Puak Melayu. Nah, dimensi dari kehidupan ini adalah sosial, budaya, ekonomi maupun lingkungannya. Kemudian ada kata kunci lain berkelanjutan. Nah, berkelanjutan ini kita maknai ini terus berlangsung lah gitu ya. Konteksnya bisa masa sekarang dan sampai masa depan, generasi yang sekarang juga sampai generasi yang akan datang. Nah, kalau di konteks Sintang, maka sosial budaya Sintang yang selalu eksis dimensinya ya, coba kita lihat. Kemudian ekonomi Sintang yang selalu berkembang, kemudian lingkungan Sintang yang juga selalu asri dan lestari seperti itu. Karena kalau ketika lingkungan sekarang coba kita lihat banjir, yang kena yang pertama kita. Pasti kita yang di Melayu yang di pesisir kena banjir. Bisa lanjut, ini makna saja. Saya sangat sepakat dengan hari ini yang dilakukan oleh PFKPN. Saya pribadi selaku Panglima Laskar Jihad dari Sebayu sangat mendukung ini. Ini akan saya sampaikan kepada forum rapat kami di Sebayu nanti, bahwa ini yang disampaikan oleh PFKPN. Yang kedua, kenapa saya bilang integritas? Ini juga penting. Nah, yang kita khawatirkan adalah terkadang orang-orang kita ini ketika sudah duduk di puncak, yang awalnya ini tadi dia sangat luar biasa, tapi karena kena angin, badai dan lain sebagainya, lupalah dengan barang ini. Hilanglah integritas, muncullah dari tas. Nah, tas ini bahaya nih. Nah, itu yang saya khawatirkan. Yang harus kami terapkan, dan itu menjadi salah satu visi dari Ketua Umum, yaitu DPD POM Kabupaten Sintang bergerak di bidang sosial, ekonomi, serta politik. Hari ini kita tidak bisa pisahkan itu. Nah, jadi ketika sosial, makanya dari 10 program yang kita lakukan di DPD POM Kabupaten Sintang, lebih besar itu 9-nya adalah kegiatan sosial. Lebih mengedepan kegiatan sosial, kami peduli terhadap masyarakat yang hari ini, yang pernah kita temukan di lapangan tidak tersentuh sama sekali. Mereka bingung, Puak Melayu kita yang ada di pedesaan, yang ada di pedalaman-pedalaman, merasa tidak tersentuh. Nah, hari ini kami mencoba untuk menyuarakan ini, menyuarakan bagaimana kepedulian kita Puak Melayu ini bisa menyentuh seluruh bagian Melayu yang ada di Kabupaten Sintang. Itu poin pertama. Terus poin kedua, kita berbicara masalah ekonomi. Ketika berbicara masalah ekonomi hari ini, kita bisa melihat lingkungan kita di Pulau Melayu ini sangat minim sekali. Untuk melakukan gerakan saja, itu terkadang teman-teman harus patungan untuk membuat gerakan aksi peduli terhadap warga-warga kita yang ada di pedalaman, baik itu terkena banjir, baik itu segi pendidikan dan maupun yang lainnya. Ini menjadi kerisauan. Nah, makanya pada hari ini DPD POM Sintang paling tidak menggerakkan kepada seluruh pengurusnya,
paling tidak kita aman dalam bentuk ekonomi. Apapun bentuk usaha dan apapun bentuk upaya, ketika kita sudah aman, maka kita akan enak untuk bergerak. Dan saya sepakat tadi dengan Uju Dede, ketika berbicara masalah ekonomi, kenapa kita selalu berharap kepada APBD? Dosa para pemimpin kami ya Allah, serta dosa orang yang telah berbuat baik kepada kami. Doa ya Allah, ridhoi perjuangan kami ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami ya Allah untuk membantu bersama kami ya Allah. Serta kami mohon juga ya Allah, karunia kepada kami pemimpin yang Islam ya Allah, pemimpin yang membela umat ya Allah, pemimpin yang mampu mengayomi seluruhnya ya Allah, pemimpin yang mampu berbuat adil kepada sesamanya ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Serta jadikan ya Allah pertemuan kami ini sebagai pertemuan untuk amal kami ya Allah, untuk bekal kehidupan kami di dunia dan di akhirat kelak ya Allah. Murahkan rezeki ya Allah, jauhkan kami dari bala bencana ya Allah. Serta ya Allah saudara kami yang dari jauh, dari Dedai, dari tempat yang jauh ya Allah, Engkau lindungi, Engkau selamatkan sampai kembali ke tempat tujuan ya Allah. Serta orang-orang yang kami cintai ya Allah, Engkau lindungi, Engkau kasihi, Engkau sayangi ya Allah. Serta kami mohon kepadamu juga ya Allah, saudara kami yang berniat untuk amal baiknya ya Allah, Engkau mudahkan, Engkau berikan jalan yang terbaik untuknya ya Allah. Serta jadikan hati kami bersatu ya Allah, walaupun memang kami harus mengorbankan perasaan kami ya Allah, tapi kami ingin supaya kami bersatu untuk agama ya Allah, untuk bangsa, untuk negara kami ini ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Sampan laju dari hilir sampai ke hulu, Sungai Kapuas sungguh panjang dari Dolok membelah kota. Hei, tak disangka dulu hutan menjadi kota. Ramai penduduknya, Pontianak nama kotanya. Sungai Kapuas punya cerita, bila kita minum airnya, biarpun pergi jauh ke mana, sungguh susah nak ngelupakannya. Hei, Kapuas, hei, Kapuas. Hei, sampan laju dari hilir sampai ke hulu, Sungai Kapuas sungguh panjang dari Dolok membelah kota. Hei, tak disangka dulu hutan menjadi kota. Ramai penduduknya, Pontianak nama kotanya. Sungai Kapuas punya cerita, bila kita minum airnya, biarpun pergi jauh ke mana, sungguh susah nak ngelupakannya. Hei, Kapuas, hei, Kapuas.
laju, sampan laju dari hilir sampai ke hulu. Sungai Kapuas sungguh panjang dari Dolok membelah kota. Hei, tak disangka dulu hutan menjadi kota. Ramai penduduknya, Pontianak nama kotanya. Sungai Kapuas punya cerita bila kita minum airnya. Biarpun pergi jauh ke mana, sungguh susah nak ngelupakannya. Hei Kapuas, hei Kapuas. Hei sampan laju dari hilir sampai ke hulu. Sungai Kapuas sungguh panjang dari Dolok membelah kota.